Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 6 yaitu Dynamic Routing BGP. Nah, di sini terdapat 5 materi. Ini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu konsep BGP. Nah, oke, di sini kita akan mulai dulu dari konsep Dynamic Routing BGP. Nah, teman-teman, kalau sebelumnya di video sebelumnya yang sudah kita coba seperti IGRP dan OSPF itu masuk ke dalam kategori IGP. Nah, IGP itu adalah Interior Gateway Protocol. Sementara kalau BGP dia masuk ke IGP yaitu Exterior Gateway Protocol. Nah, IGP dan EGP itu apa sih teman-teman? Jadi untuk yang IGP itu digunakan di dalam AS, sedangkan untuk EGP itu digunakan antar AS atau inter AS. Nah, AS itu apa sih? AS bisa kita ibaratkan sebagai sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu kan banyak ya teman-teman. Misalnya ada Google, ada Facebook, dan juga Twitter. Nah, untuk perusahaan Google misalnya di dalam perusahaan itu pasti ada banyak sekali router. Nah, misalnya titik-titik ini kita ibaratkan router, lalu ada server. Nah, server. Nah, jadi di Google itu pasti ada banyak sekali router dan server. Nah, terus perusahaan lain seperti Facebook juga pasti punya banyak router dan banyak server. Begitu juga dengan perusahaan Twitter, pastinya ada banyak router dan banyak server. Nah, misalkan Google memiliki AS 100, lalu Facebook memiliki AS 200, kemudian Twitter memiliki AS 300. Nah, jadi intinya kan ada banyak AS ya teman-teman. Karena ada banyak AS inilah, ini kita akan menggunakan yang namanya itu BGP. Nah, untuk menghubungkan perusahaan atau AS Google ke Facebook, dari Facebook ke Twitter, itu maupun dari Twitter ke Google, dari Twitter ke Facebook, dan seterusnya. Nah, untuk menghubungkan antar perusahaan atau antar AS tersebut kita menggunakan BGP. Nah, kalau yang IGRP dan OSPF itu kita digunakan di dalam perusahaannya ya teman-teman. Misalnya router ketemu router di dalam satu perusahaan. Nah, itu nantinya bisa menggunakan IGRP dan OSPF. Tapi misalkan Google akan menghubungkan ke Facebook dengan server dan routernya jumlahnya sangat banyak, maka itu nantinya kita akan menggunakan BGP. Lanjut ke materi yang kedua yaitu setup topologi 2 router. Nah, oke, langsung saja ini kita akan mencoba mempelajarinya dengan studi kasus seperti biasa. Di sini saya sudah menambahkan 2 router dan 2 PC. Nah, oke, di sini kita akan pasang IP terlebih dahulu di router 1. Kita masuk ke router 1, masuk ke CLI, lalu klik no, kemudian ini kita bisa masuk ke mode enable, lalu ke mode konfigurasi. Nah, setelah itu ini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC 1 yaitu gig 01. Jadi kita bisa ketikkan interface gig 0/1, lalu enter, kemudian ini kita pasang IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0 dan enter. Jangan lupa kita jalankan perintah no shutdown. Nah, oke, di sini sudah berubah menjadi hijau. Oke, sekarang kita akan lanjut ke interface yang mengarah ke router 2 yaitu gig 00. Ini kita bisa exit lalu masuk ke interface gig 0/0, enter. Kemudian ini kita pasang IP-nya yaitu sini 10.10.1, 10.10.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Oke. Nah, oke, konfigurasi di router 1 sudah selesai. Selanjutnya ini kita akan masuk ke router 2. Masuk ke CLI, lalu pilih no, kemudian masuk ke mode enable, masuk ke mode konfigurasi. Nah, lalu ini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC 2 yaitu gig 01. Ini kita ketikkan interface gig 0/1, lalu enter, lalu masukkan IP address-nya yaitu di sini 192.168.2.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Oke, lalu exit. Kemudian ini kita masuk ke interface yang mengarah ke router 1 yaitu gig 0/0. Ini kita masuk, tekan interface gig 0/0. Oke, lalu masuk ke IP address-nya.
IP address 10.10.10.2, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, enter, lalu jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Oke, di sini sudah hijau semua ya teman-teman. Nah, oke, router 1 dan router 2 sudah. Sekarang ini kita akan pasang IP di PC. Ini kita masuk ke PC 1 terlebih dahulu, masuk ke desktop, lalu IP configuration. Ini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.2, lalu subnet masknya 255.0, kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, PC 1 sudah selesai. Lanjut ke PC 2. PC 2 masuk ke desktop, IP configuration, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2.2, lalu subnet masknya 255.0. Kemudian ini kita masukkan default gateway-nya 192.168.2.1. Nah, oke, di sini kita sudah mengonfigurasikan semua IP-nya. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu konfigurasi BGP 2 router. Nah, sekarang ini kita akan mencoba untuk mengonfigurasi dynamic routing BGP. Oke, ini kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Nah, cara konfigurasinya ini kita bisa exit. Lalu ini kita akan konfigurasikan dengan mengetikkan perintah router BGP lalu tanda tanya. Nah, di sini itu ketika kita diminta untuk memasukkan autonomous system number. Nah, kalau autonomous itu artinya angka AS atau autonomous system. Nah, angka AS ini digunakan untuk menunjukkan bahwa router-router yang saling terhubung itu berada pada AS tertentu. Nah, kali ini kita akan coba pakai satu aja dulu ya teman-teman. Router BGP 1, lalu enter. Nah, jadi angka ini mendefinisikan AS, dan AS itu tadi kan kita ibaratkan sebagai perusahaan atau area. Nah, ini teman-teman, perbedaan BGP dengan routing lain adalah di BGP kita harus memasukkan IP dari tetangganya yaitu network. Nah, di sini kita berada di router 1, tetangganya yaitu IP yang 10.10.10.2. Nah, ini kita masukkan perintah network. Ini kita singkat saja dengan N, dengan NIC, lalu masukkan IP tetangganya yaitu 10.10.10.2. Nah, setelah itu ini kita coba tekan tanda tanya. Nah, di sini ternyata belum selesai teman-teman, kita diminta untuk menambahkan remote AS. Nah, oke, ini kita tambahkan saja remote AS-nya. Nah, oke, untuk remote AS-nya ini kita bisa kopikan saja. Lalu ini kita paste. Nah, oke, lalu kita ketikkan tanda tanya. Nah, di sini untuk remote AS juga kita dimintai untuk memilih angkanya teman-teman. Nah, tadi kan saya sudah bilang AS itu kita ibaratkan sebagai area atau perusahaan. Nah, misalkan router 1 kita ibaratkan sebagai perusahaan 1, lah router 2 ini kita ibaratkan sebagai perusahaan 2. Nah, karena kita memasukkan IP network di mana networknya itu adalah router 2, maka di remote AS ini kita tuliskan angka 2. Oke, lalu ini kita tekan enter. Nah, setelah itu barulah kita akan mempromosikan atau mengadvertise network yang ada di router 1. Nah, di router 1 ini ada dua jalur teman-teman, yaitu yang network 10.0 dan 192.168.1.0. Oke, langsung saja ini kita promosikan networknya. Untuk yang pertama ini kita ketikkan network 10.10.10.0. Nah, kalau di BGP itu kita harus masukkan subnet masknya. Ini kita masukkan subnet masknya ya teman-teman. Mas 255.255.255. Nah, di sini kan untuk yang 10.10 itu kan slice-nya menggunakan 30. Jadi subnet masknya itu bukan 255.0 tetapi 255.252. Oke, lalu ini kita tekan enter. Maaf teman-teman, ini ada kesalahan karena saya titiknya ada 2. Nah, oke, sudah seperti ini, lalu kita enter. Nah, sekarang ini kita akan ke network yang 192.168.1.0. Ini kita ketikkan network 192.168.1.0. Lalu, nah di sini kan subnet masknya /24. Jadi ini kita gunakan yang 255.0, 255.255.255.0, lalu enter. Nah, oke, di sini router 1 untuk konfigurasi BGP-nya sudah selesai. Sekarang ini kita lanjut konfigurasi di router 2-nya. Oke, langsung saja ini kita exit. So, ke mode enable, lalu ke mode konfigurasi. Nah, lalu ini kita ketikkan router BGP.
Nah, tadi di router 1 kita menggunakan AS1. Sekarang di router 2 ini kita akan menjadikannya AS2. Jadi di sini kita tuliskan 2, lalu enter. Setelah itu seperti tadi ini kita akan masukkan networknya. Nah, lalu IP tetangganya itu adalah ini 10.1. Ini kita ketikkan 10.10.10.1, lalu masukkan remote AS-nya. Nah, remote AS ini adalah AS dari router 1, yaitu AS1. Jadi kita tuliskan 1, lalu enter. Nah, setelah itu ini kita akan advertise network yang ada di router 2, yaitu yang 10.0 dan 168.2.0. Oke, langsung saja ini kita bisa ketikkan network 10.10.10.0, lalu masukkan subnet masknya. Karena ini slashnya 30, jadi ini kita menggunakan yang 255.252. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita bisa enter, lalu ini kita masukkan kembali network yang 192.168.2.0. Nah, di sini kan menggunakan subnet masknya yaitu /24 ya teman-teman. Ini jadi untuk subnet masknya 255.0. Oke, lalu enter. Setelah itu ini kita bisa exit. Nah, sekarang ini kita akan cek hasilnya dengan perintah do show IP BGP summary. Ini kita singkat saja menggunakan sum, lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat IP neighbor atau IP tetangganya. Kemudian ini kita cek lagi menggunakan perintah do show IP root. Oke, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ada kode B. Nah, kode B ini menandakan bahwa routing tersebut berasal dari BGP. Nah, di sini sudah terlihat network yaitu 192.168.1.0 dan network lainnya. Nah, coba sekarang ini kita akan kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, awal-awal itu pasti akan violet, teman-teman. Ini kita coba ulangi lagi. Nah, oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu setup topologi 3 router. Nah, seperti biasa teman-teman, di sini saya sudah menambahkan satu router lagi yang versi 2911 dan satu PC. Nah, oke, di sini kita akan pasang dulu IP-nya di router 2 untuk interface gig 0/2 yang mengarah ke router 3. Nah, sekarang ini kita masuk ke router 2-nya, lalu ini kita ketikkan interface gig 0/2 lalu enter. Nah, kemudian kita tambahkan IP address-nya, yaitu di sini 10.10.20.1. Nah, untuk subnet masknya yaitu ini kan /30, jadinya itu 255.255.255.252. Oke, di sini kita bisa enter. Lalu jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Kemudian ini di router 2 sudah, sekarang kita lanjut di router 3-nya. Masuk ke CLI, klik no, masuk ke mode enable, lalu ke mode konfigurasi. Nah, di router 3 ini berarti ada dua jalur teman-teman. Nah, itu ada yang mengarah ke PC dan yang mengarah ke router 2. Nah, ini kita akan masuk ke interface gig 00 yang mengarah ke router 2. Nah, bisa ketikkan interface gig 0/0, enter, lalu tambahkan IP address-nya, yaitu di sini yang ini 110.10.20.2, lalu ini kan /nya 30 teman-teman. Jadi subnet masknya itu 255.255.255.252. Oke, lalu enter. Dan setelah itu jalankan perintah no shutdown, enter. Nah, oke, di sini sudah hijau ya teman-teman. Sekarang ini kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 3 yaitu gig 0/1. Kita bisa exit lalu masuk ke interface gig 0/1 lalu enter. Kemudian tambahkan IP address-nya yaitu di sini 192. Yang ini teman-teman 168.3.1. Nah, ini kan /nya 24. Jadi subnet masknya itu 255.0. Oke, lalu enter. Kemudian jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Oke, di sini sudah hijau semua. Sekarang lanjut untuk PC-nya teman-teman. Kita akan pasang IP di PC 3-nya. Masuk ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168. Yang ini teman-teman, .3.2.
lalu subnet masknya 255.0, kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Oke, di sini kita sudah selesai mengonfigurasikan IP-nya di 3 router. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi BGP 3 router. Oke teman-teman, pertama ini kita akan konfigurasikan di router yang menambahkan network baru, yaitu router 2. Ini kita masuk ke router 2. Lalu ini kita bisa exit. Kemudian ini kita masuk ke konfigurasi BGP, karena di router 2 AS-nya adalah 2. Kita ketikkan router BGP 2, enter. Kemudian seperti biasa ini kita masukkan IP NAC port. IP tetangganya adalah ini teman-teman, 10.10.20.2. Kita ketikkan NAC port 10.10.20.2, lalu remote AS. Nah, di sini nantinya router 3 akan menggunakan AS3. Nah, jadi di sini kita tuliskan 3, lalu enter. Nah, kemudian kita advertise atau promosikan network baru yang ditambahkan, yaitu 10.20.0. Kemudian subnet masknya yaitu, karena di sini menggunakan slash 30, jadi 255.252. Oke, seperti ini, lalu enter. Kemudian konfigurasi di router 2 sudah. Lanjut ini kita ke router 3-nya. Ke router 3, ini kita exit. Lalu di router 3 ini kita masuk sebagai AS3. Jadi ini kita ketikkan router BGP 3, lalu enter. Nah, setelah itu ini kita masukkan IP NAC port, yaitu dari router 2. Yang ini 20.1, ini kita ketikkan NAC port 10.10.20.1, lalu remote AS-nya 2. Nah, karena router 2 menggunakan AS2, maka di sini kita tuliskan 2 ya teman-teman, seperti ini, lalu enter. Nah, setelah itu ini kita promosikan network yang ada di router 3, yaitu yang ini 10.20.0, lalu yang 168.3.1. Ini kita yang ini dulu, 10.10.20.0, lalu subnet masknya yaitu 255.252. Oke, lalu enter. Kemudian untuk yang network ini kita ketikkan 192.168.3.0, lalu di sini kan pakainya slash 24 ya teman-teman, jadi masknya itu 255.0. Oke, lalu enter. Nah, setelah itu kita coba cek dengan perintah do show IP route. Nah, oke teman-teman, di sini sudah terlihat dari routing BGP. Sekarang ini kita akan coba tes koneksi dari PC 1, maksudnya dari PC 2 ke PC 3. Nah, itu awal-awal pasti violet ya teman-teman, jadi wajar. Lalu ini kita coba ulang saja. Nah, oke, di sini sudah successful teman-teman. Kemudian ini kita coba dari PC 1 ke PC 3. Nah, oke, di sini juga sudah successful. Jadi hasilnya sama seperti dari mic routing sebelumnya ya teman-teman. Intinya konfigurasi dilakukan di router yang menambahkan network baru. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.